Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ya ayuhan nas, unsikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan azima. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di tempat yang mulia ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita meninggalkan seluruh rutinitas kita, seluruh aktivitas kita untuk mewujudkan kewajiban kita sebagai umat Islam laki-laki yang sudah balik, yakni sholat Jumat secara berjamaah insyaallah. Nabi kita mengatakan, sungguh beruntung, sungguh bahagia orang-orang yang tidak pernah berinteraksi dengan saya, orang-orang yang tidak hidup di masa saya, orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan saya, tapi mampu meyakinkan dalam dirinya kalimat tauhid, kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Semua kita di tempat ini tidak ada yang pernah berinteraksi langsung dengan beliau, tidak pernah ketemu langsung dengan beliau. Kita mendengarkan dari para ulama kita, para habaib, para ustadz terkait dengan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga kita mampu meyakinkan dalam diri kita kalimat tauhid, mampu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat baik di dunia, terlebih-lebih ketika kita meninggalkan dunia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib senantiasa mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Tidak ada ruang yang membatasi kita ketika kita berbicara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendiri atau berdua, bertiga, berkelompok, tidak ada perbedaan. Kita senantiasa mengikuti, memegang teguh ajaran agama yang kita yakini. Kita melakukan tindakan-tindakan yang positif, tidak melakukan tindakan-tindakan negatif. Ada orang atau tidak ada orang, tidak berpengaruh kepada kualitas keimanan kita. Hadirin sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam agama kita, salah satu tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Bagaimana manusia mengatur kehidupannya di dunia tanpa melupakan kehidupannya setelah meninggalkan dunia ini. Bagaimana kita memanage kehidupan kita, memperkaya diri kita, keluarga kita, mempertinggi pangkat dan jabatan kita, tetapi tidak mengabaikan kekayaan, pangkat, jabatan setelah kita meninggalkan dunia ini. Alhaqumut takasur hatta surtumul maqabir. Jangan sampai kita bermegah-megah di dunia sampai kita akan lupa bahwa ternyata kita akan masuk ke suatu lubang yang namanya kuburan. Jadi proses kehidupan kita, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi tidak lupa juga
kebahagiaan setelah meninggalkan dunia ini. Apa yang kita pakai di tempat ini, kita naik motor, naik mobil, dan segala fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kita, itu belum tentu menjadi hak mutlak kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Bisa saja menjadi fitnah kepada keluarga kita yang ditinggalkan ketika apa yang kita peroleh di dunia itu tidak bagus pengaturannya, tidak bagus manajemennya. Itu bisa menjadi fitnah bagi kita semua. Apa yang menjadi hak mutlak kita? Salah satunya, apa yang pernah kita sumbangkan, apa yang pernah kita berikan kepada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada celengan yang beredar di depan kita, kita isi 1.000, 2.000 sesuai kemampuan kita. Itulah yang akan menunggu kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Itulah yang menjadi hak mutlak kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Makanya dalam Islam dikatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah agama nasihat. Agama Islam itu adalah agama nasihat. Agama yang kita pahami pada hari ini, agama yang kita amalkan pada hari ini, itu merupakan agama nasihat bagi kita semua. Semua perbuatan kita, semua tindakan kita, mulai pagi sampai pagi kembali, merupakan nasihat kepada orang lain. Bukan hanya nasihat ketika kita berdiri di depan, memberikan kultum, memberikan ceramah, itu bagian daripada nasihat. Tetapi pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan tuntunan aturan-aturan yang ada, maka itu nasihat bagi orang-orang yang melihatnya. Kita bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam, itu merupakan nasihat bagi orang-orang yang melihat pekerjaan kita. Kita berpakaian sesuai dengan norma-norma Islam, itu bagian nasihat bagi orang-orang yang melihat bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara menutup aurat dengan baik. Hadirin sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, kita harus memanfaatkan waktu yang ada. Kita harus memanfaatkan, memanage waktu kita supaya bulan suci Ramadan ini kembali meninggalkan kita, dan itu meninggalkan sesuatu bagi kita semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, al-qayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Manusia yang bijak, manusia yang cerdas adalah manusia yang selalu bermuhasabah, manusia yang selalu introspeksi diri, kemudian berpikir ke depan bekal apa yang akan dibawa setelah kematian. Saya kira hadis ini memberikan peluang kepada kita bahwa tidak menunggu waktu, tidak menunggu hari untuk selalu berintrospeksi dan bermuhasabah. Setiap saat kita diberikan kesempatan untuk introspeksi diri terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang kita lakukan pada hari ini. Makanya Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhiyat Al-Makkiyah menceritakan kebiasaan guru-gurunya. Guru-gurunya punya kebiasaan setiap hari dia mencatat apa yang dia lakukan. Dia mencatat apa yang dia bicarakan, apa yang dia perbincangkan pada hari itu. Itu dicatat mulai pagi hari sampai sore hari. Ketika malam hari, dibukalah catatan-catatan itu. Ketika ada sesuatu yang melanggar, ada sesuatu yang menyimpang perbuatannya, ucapannya, maka dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tidur, dia melakukan itu setiap hari. Akan tetapi ketika mereka membuka catatan-catatannya, ternyata tidak ada sesuatu yang melenceng, tidak ada sesuatu yang melanggar, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat waktu yang bisa dipergunakan sebaik mungkin. Saya kira ini menjadi motivasi bagi kita semua. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan yang dilipat gandakan pahalanya, banyak keberkahan-keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa meraih keberkahan itu? Dengan salah satunya
memanage waktu kita untuk melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Malik bin Nabi dalam kitabnya Surutun Nahdah menyampaikan bahwa ada 3 minimal syarat ketika orang ingin berhasil dalam kehidupannya, ketika suatu daerah ingin bangkit dari keterpurukannya, ketika suatu bangsa ingin berkembang dalam peradabannya. Pertama, dalam kitabnya disampaikan bahwa pertama adalah manusia atau sumber daya insani. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Bagaimana interaksi manusia dengan waktu, memanage waktunya, mempergunakan waktunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi sangat menentukan kualitas manusianya. Walaupun dia mempunyai waktu yang banyak, sumber daya alam bisa dikelola dengan baik, tetapi manusia sendiri tidak mampu melakukan itu, maka itu salah satu ciri keterbelakangan atau ciri kemunduran. Ketika manusianya dipertanyakan kualitas untuk melakukan sesuatu. Kemudian waktu, kalau manusianya pintar, kalau manusianya cerdas, kalau manusianya mampu mempergunakan waktu dengan baik, interaksi waktu dengan baik, maka sudah dipastikan bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu yang maksimal. Bagaimana interaksi manusia dengan alam? Kita mengelola alam ini dengan baik. Kita mempergunakan sumber daya alam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan baik, maka itu adalah salah satu ciri bangsa itu akan berkembang. Maka itu adalah salah satu ciri manusia itu akan melakukan perkembangan dan peningkatan dalam dirinya. Hadirin sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di momen yang sangat penting ini di bulan suci Ramadan, jangan sampai kita yang dimaksud oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa minimal ada dua puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ada orang yang berpuasa karena imannya, juga ada orang berpuasa karena perutnya. Orang yang berpuasa karena imannya, balasannya tidak ada kecuali dihapuskan semua dosa-dosanya. Orang yang berpuasa karena perutnya, tidak ada sesuatu yang didapatkan kecuali lapar dan dahaga. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan puasa karena iman. Kita mempuasakan hati kita. Kita mempuasakan pikiran kita, dan kita mempuasakan tindakan-tindakan kita, sehingga itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan kembali lagi kepada ayat la'allakum tattaqun, kita mencapai derajat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidun Majid. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihim wa yu'assim lahu ajra. Tsumma alamu fa innallaha amarakum bis salati wassalam ala rasulillah faqala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah yang berbahagia, marilah kita
memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita, kesempatan kita yang dititipkan kepada kita semua, khususnya di bulan suci Ramadan, kita mampu mempergunakan sebaik-baiknya sehingga bulan suci Ramadan itu tidak terlewatkan begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimus shalah.